Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Roy Suryo CS masih nggak percaya apa yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Salah satunya yaitu soal pembanding dan keterangan-keterangan dari para saksi, diantaranya teman-teman Pak Jokowi yang lulus bareng dengan Pak Jokowi di UGM kala itu. Menurut Roy, lah kalau dari lingkungan mereka sama atau ternak yang mereka bilang itu, Roy Suryo bilang bahwasannya kalau dari ternak yang sama, ya sama aja dong percuma. Ini yang kita bikin lucu ya. Dan juga ada video dari Ibu DJ ya yang mengomentari gerombolan ijazah palsu ini yang semakin hari semakin jadi. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Anda kemarin mencoba untuk menanyakan lebih detail tidak di minggu lalu ketika Barreskrim mengumumkan itu? Nah, kan pengumumannya baru 2 hari yang lalu, ya, dan itu tidak diundang. Oke. Jadi ini juga sekaligus Atau koreksi maksud saya ya. ada langkah untuk mendatangi, meminta lebih Ini, jelas yang bagaimana? saya dengar adalah TPO itu sudah melapor semenjak tanggal 9 Desember 2024. Oke. Dan itu pun hanya masuk pada pelaporan Dumas, pengaduan masyarakat. Tidak mendengar kabar gitu kalau itu naik ke penyelidikan aja belum ya. Tiba-tiba mendengar kabar ketika Pak Jokowi Tiba-tiba. melapor di Polda Metro Jaya tanggal 30 April dan itu gercep banget. Lapor 30 April langsung dari SPKT langsung muncul surat perintah penyelidikan. Ya, jadi itu kan super kilat ya, luar biasa. Kemudian, nah baru dari situ kelihatan gerak tiba-tiba di Tipidum waktu itu konpres di Solo ya, di Mapolresta Solo mengatakan kalau sudah memeriksa sekian-sekian. Itu teman-teman TPUA kaget. Loh, kok kami nggak diberitahu gitu loh. Ketika ada progres seperti ini, Kaget. harusnya, nah ini untuk Lebay. semua aja lah, untuk next Polri ke depan. Saya cinta kepada Polri, jangan sampai ini kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan lagi. Harusnya kayak gitu kan diinformasikan. Baik. Apakah tuh kalau nggak langsung ke website kan kita bisa lihat labjunya sampai mana, laporan kemajuannya sampai mana. Itu enggak Jadi tahu-tahu progres itu pihak Anda tidak tahu ya? tidak ada dan ahli-ahli yang sudah disiapkan dari pihak TPUA seperti saya tidak dipanggil, ya tidak diundang. Saksi-saksi dari pihak TPU pun tidak diundang, Oke. ya. Tahu-tahu yang dikumpulkan hanya saksi-saksi atau orang-orang yang kita nggak jelas siapa. Baik, Yaitu oke. kalau yang didatangkan adalah kelompok atau gerombolan mereka atau istilahnya ternak mereka, ya sama aja, itu sama aja dengan bermain di kandangnya sendiri atau Oke. bermain di kebun binatangnya sendiri Baik, gitu loh. baik. Gitu. Itu Ya kan? Gimana gitu ya? Gerombolan ternak-ternak dari mereka. Ya bukan masalah gerombolan atau ternak-ternak ya. Ya ini kan yang didatangkan saksi-saksi yang lulus berbarengan sama Pak Jokowi. Bukan ya gimana lagi Mas yang didatangin dari tempat lain atau lain apa namanya angkatan kan lucu. Ini kadang begini nih ya, pikiran-pikiran Roy begini yang perlu kita cermati ya. Yang banyak masyarakat mencernanya udah langsung gitu aja terima. Ya terus pembandingnya siapa ya? Kalau pembandingnya kan ya pasti yang sama keluarannya dan ijazahnya yang sama dikeluarin pada saat itu. Bukan yang tidak sama, artinya misalkan lain angkatan, lain jurusan atau yang lainnya. Ini bagaimana ya? Roy. Tapi ini ada pandangan menarik dari Pak Susno ya. Semoga mencerahkan kita. Ini koreksi untuk lembaga yang kita miliki bersama. Nah sekarang apa jalan keluarnya ketidakterbukaan itu? Tadi sudah Pak Roy katakan, sudah menyurati Baris Krim ya, untuk diadakan gelar ya. Oke, baik. Kemudian untuk Wasdik berfungsi, termasuk menyurati juga Kompolnas. Nah, kalau hasil kerjanya saya yakin sudah bagus, karena aparat laborat kita bagus, penyelidik Nah, kita bagus, penyidik kita yakin. bagus, hanya dalam mengkomunikasikannya kepada publik. Oke. Contoh, apa yang ini yang dikomunikasikan itu adalah identik dengan tidak identik. Betul. Mestinya kalau identik dengan tidak identik sudah dijelaskan oleh Pak Roy.
ijazah A sama-sama dikeluarkan oleh ijazah B, kertasnya sama, tanda tangan sama-sama ini identik. Tapi Identik, apakah ya. ini autentik atau sah apa tidak? Kalau yang ini dikeluarkan lembaga tidak berwenang, ini lembaga tidak berwenang, ya identik dia. Tetapi kalau ini dikeluarkan oleh lembaga berwenang, ini lembaga berwenang, identik dia. Ini dikeluarkan lembaga berwenang, ini tidak berwenang, maka dia tidak identik. Oke. Nah, jadi artinya perlu disampaikan bahwa kami mengambil pembanding adalah dari UGM. UGM menunjuk itu dia. bahwa dari Fakultas Kehutanan tahun alumni 85 si A, B, C, D. Dan saya yakin itu sudah dilakukan begitu, hanya dalam komunikasi publiknya yang tidak bagus. Oke. Sehingga karena Pak Jokowi alumni 1985 kita bandingkan. Sama-sama diakui dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan, oleh Rektorat, baru tadi turun sampai ke itemnya. Tanda tangannya sama, kertasnya sama, hurufnya sama, and so on, and so on. Barangnya ini, dilihat kan, ini barang yang asli dari Pak Jokowi, yang dipegang dia. Menurut Anda harusnya nyengir seperti dah itu, lo. Pak Susno? Ya ini kan teknik komunikasi saja. baik. Dan saya yakin mereka sudah lakukan seperti itu. Hanya dalam mengkomunikasikannya yang tidak. Kemudian ditambah lagi, ini ijazah si A, si B, C. Yang juga dikeluarkan lembaga yang sama dan diakui lembaga yang sama. Oke. Dan kami itu maksudnya penyidik ya, tidak hanya berpedoman pada ini. Sudah 30 sekian saksi yang kami periksa. Siapa saksi itu? Bagian pendaftaran, bagian ini, termasuk mungkin saksi dari harian atau koran misalnya. Apa di Jogja itu ada apa? Kedaulatan Rakyat. Oke. Tahun 1980 kami ambil Ujian masuk ya. Ya, dalam ujian ujian masuknya. masuk nama Pak Jokowi terdaftar di koran tanggal sekian bulan sekian, Fakultas Kehutanan nomor sekian namanya. Oke. Nah, itu dia. Ya, yang di pembandingnya ya yang dikeluarin UGM, yang sah, yang resmi. Dan itu pasti dilakukan sama polisi. Penyidik ya terutama dalam hal ini ya. Udah pasti dilakukan lah. Masa membandingkan dengan objek yang beda kan lucu. Kadang-kadang Roy, bukan masalah ternak atau kebun binatang yang sama. Tapi ya untuk yang dia inginkan itu ya harus begitu. Polisi juga tahu, udah nggak usah dikasih tahu, Roy. Nah nih dari Ibu DJ kita dengarkan nih ya. Saya hormat Ibu DJ. Nih beliau ini YouTuber Nusantara ya, salah satu maskot lah. Selain Pak Agri, Opung, ya kan. Nah, semangat terus dah. Nah, mari kita simak. Menurut teman-teman, boleh nggak seorang ilmuwan membahas ijazah seseorang di muka publik, kemudian menetapkan bahwa ijazah tersebut palsu berdasarkan penelitian dia, di mana penelitian dia itu pun tidak dilegalkan di negara ini? Emangnya boleh seorang ilmuwan meneliti dokumen tanpa izin dari pemilik dokumen tersebut? Boleh. Kemudian dia untuk mengelak dari itu semua, dia mengatakan, loh, kami jelas tidak punya izin karena kami mendapatkan dokumennya dari internet, yang mana ada seseorang dari PSI yang mengupload dokumen itu. Berarti tidak salah kami dong, kami kan hanya meneliti dokumen yang ada di internet, yang mengupload bukan kami. Emang boleh saintis itu ya mengambil data dari internet punya milik seseorang, entahlah siapa yang mengupload, apa dia sendiri yang mengupload, terus diteliti, terus dinyatakan bahwa itu palsu berdasarkan temuan-temuan mereka. Kita harus percaya gitu. Temuan mereka itu untuk apa? Itu namanya memfitnah, gosip. Ini loh ijazahnya palsu nih, si Presiden SBY ijazahnya palsu, sudah kami teliti nih dia nih, jenderalnya jenderal palsu. Boleh begitu? Tidak etis seorang ilmuwan. Dan boleh kalau saya berkata kasar, mereka bukan ilmuwan. Mereka ini bajingan-bajingan tengik yang mencari perhatian rakyat, mengajak rakyat untuk membenci Pak Jokowi. Mereka membuat penelitian yang tidak semestinya mereka paparkan di muka publik. Silakan saja kalian meneliti dokumen siapa gitu, ditelitilah itu asli atau palsu, silahkan. Tapi tidak boleh disampaikan di ruang-ruang publik. Hasil temuannya, kalau memang mereka menemukan bahwa Pak Jokowi ijazah palsu, bawa ke UGM. Diam-diam dulu. Jangan bawa wartawan. Jangan diumumin dulu di muka publik. Ngomong ke UGM. UGM, ini benar nih lulusan lu nih. Bener nih lulusan UGM. Kita teliti udah palsu semuanya nih.
Nanti UGM akan ngecek. Bener kok. Ini lulusan kita, ada nih dokumennya di sini. Lu jangan macam-macam lu nipu, berantem deh lu sono mau UGM, ya kan? Ini belum apa-apa udah Ya, ngomong ke betul. publik. Bahkan media ini ya memberikan mereka ruang-ruang untuk berbohong, memfitnah itu. Dan sekarang ketika dibawa ke ranah hukum, mereka Kemudian, kepepet karena terbukti ijazah Pak Jokowi asli. Mereka masih saja ngotot mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Mereka ngotot palsu. minta bantuan asing untuk mendapatkan perlindungan dari dunia internasional, dan mereka mencari-cari alasan bahwa mereka hanya seorang saintis, ilmuwan. Kenapa harus dipolisikan? Kan saintis. Saintis dasmu itu. Saintis nggak seperti itu. Seperti yang tadi saya jelaskan. Saintis meneliti saja. Biasanya saintis itu meneliti sesuatu yang bermanfaat buat rakyat banyak. Meneliti lidah Betul, buaya, betul. Nah, ya kan? Mengandung apa sih? iya. Ternyata bisa dikonsumsi. Dulu kita kan nggak tahu kalau lidah buaya bisa dijadiin minuman. Lebah kenapa sih kok di Al-Quran bisa menyehatkan? Diteliti deh tuh lebah. Ternyata dia mengandung ini. Ilmu pengetahuan. Ini meneliti ijazah orang. Ilmuwan taek. Ya. Hasil laboratorium forensik ijazah Pak Jokowi menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Mendapat tanggapan beragam dari kubu pembenci. Ya, begitulah tadi sobat-sobat ya. Apa kata Ibu DJ? Dan menurut gua itu pertanyaan Ibu DJ. Boleh nggak tuh dokumen seseorang diteliti tanpa ada izin? Boleh nggak? Setahu kita juga ya, namanya peneliti harus memenuhi kaidah-kaidah keilmuan juga ya, etika. Sebelum melakukan hal penelitian harus izin dulu bagaimana caranya. Kan itu ya. Kan beliau-beliau ini bukan orang sembarangan. Beliau-beliau ini orang pintar, orang yang taat hukum. Bangsa-bangsa Roy Suryo, Rismon, Tifa. Kan gelarnya aja tuh berderet. Aduh. Tapi emang kita kan pengennya berkata kasar ya. Kayak Pak Rizal. Tapi kita tahan karena apa? Agama kita melarang. Ngatain orang keras-keras. Nah, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat saya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.